Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 materi kita fikih hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan kemarin, yaitu tentang apa pembahasannya? Riba ya. Kemarin sudah saya jelaskan mulai dari pengertian, kemudian hukum riba, apa dasar hukumnya apa, kemudian bagaimana kesepakatan ulama menjelaskan tentang riba, kemudian jenis-jenis riba. Nah, hari ini saya akan menjelaskan cara menghindari riba dan hikmah. Namun sebelumnya akan saya jelaskan kembali, mengingatkan kembali tentang jenis-jenis riba atau macam-macam riba. Ada berapa riba itu? 4. Yang pertama riba fadli. Bisa dijelaskan Mas Rifki apa itu riba fadli? Tukar menukar dua barang yang sama jenisnya tetapi tidak sama ukurannya ya. Jadi ukuran di sini bisa berarti ukuran nilainya ya, ukuran nilai atau ukuran jumlah. Jadi dua barang, tukar menukar dua barang yang jenisnya sama tetapi ukurannya berbeda. Kelebihan pada barang, salah satu barang itu masuk ke riba fadli ya, bisa dipahami ya. Jadi misalkan menukar dua barang yang sama, beras dengan beras, tetapi nilainya tidak sama, lebih mahal salah satu, maka kelebihannya masuk ke riba fadli. Yang kedua riba qardi. Bisa dijelaskan Mbak belakang, Mbak siapa namanya? Rita. Apa itu riba qardi Mbak Rita? Nah, bablasan. Jadi dipahami, riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada kelebihan atau tambahan dari orang yang memberi pinjaman atau meminjami. Kelebihan dengan syarat ada kelebihan. Contohnya meminjamkan uang 100.000, syaratnya mengembalikan harus 150.000. Kelebihan tersebut yang disyaratkan masuk riba qardi. Kemudian yang ketiga ribayat. Mas Anam, apa itu ribayat? Keuntungan dari proses jual beli ya. Sebelum berpisah mereka sudah mengadakan serah terima uang, tetapi barangnya belum diterima. Maka kelebihan atau keuntungan dari proses jual beli tadi masuk ke ribayat. Ini masuk di bab jual beli. Makanya dalam jual beli itu harus ada rukunnya apa saja? Penjual, pembeli, barang, uang untuk alat tukar menukar, ada ijab kabul. Jadi harus ada barangnya. Kalau ada jual beli kemudian barangnya belum ada, mereka berpisah, setelah barang datang ada kekurangan, ada ketidakpuasan, dan keuntungan yang diperoleh oleh si penjual tadi masuk ke ribayat. Yang terakhir ada riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Mbak belakang itu siapa ngelamun? Mbak siapa namanya? Iya, silahkan Mbak. Menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Iya, pada riba nasi'ah ini bisa tukar menukar barang ya, ataupun bisa dalam proses pinjam meminjam, tetapi dalam jangka waktu tertentu ada kelebihan. Jadi sebenarnya antara riba nasi'ah dengan riba qardi ini mirip, cuman kalau riba qardi tadi sudah disyaratkan dari awal. Kalau riba nasi'ah ini persyaratannya itu dalam jangka waktu tertentu.
tertentu. Jadi ada pembatasan waktu. Ya, jadi misalkan sampean meminjam atau meminjamkan uang atau meminjam uang ya dengan jumlah berapa 300.000 dalam jangka waktu tertentu kalian harus mengembalikan dengan jumlah sesuai dengan waktunya. Kalau lebih dari waktu kesepakatan pertama bertambah lagi ini namanya riba nasi'ah. Jadi bisa juga pada tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak ya, atau jual beli pembayarannya disyaratkan lebih oleh si penjual. Jadi kalau dalam proses meminjam dilebihkan oleh si peminjam itu masuk pada riba nasi'ah. Bisa dipahami ya? Berkaitan dengan pembahasan riba ini yang menjadi problem di tengah masyarakat yaitu adanya proses peminjaman di bank. Ya, ini kalau masalah hukum bank ini sebagai hukum ijtihad. Ya, ada perbedaan ulama. Ya, ada 3 pendapat di sini. Yang pertama haram karena dalam proses hukum bunga di bank itu ada kelebihan. Ulama yang mengatakan lebihan bank masuk ke haram. Subhat itu sesuatu yang belum jelas ya. Kemudian yang ketiga ada yang mengatakan halal pada hal ini karena keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank itu adalah untuk kepentingan bersama bukan pribadi. Jadi ada yang mengatakan halal. Dan lebih amannya sekarang banyak sekali bank-bank syariat ya yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi sampean kalau mau meminjam, mau menabung silahkan di situ. Kemudian di sini ada bagaimana cara menghindari riba. Ya, agar terhindar dari proses riba tadi karena kita tahu riba itu hukumnya haram. Yang pertama dalam menjual suatu yang sejenis ada 3 syarat ketika menjual barang. Ya, yang pertama serupa timbangan dan banyaknya. Jadi sesuai dengan ketentuan timbangan segini harga segini. Tunai dalam jual beli lebih baik tunai, tidak jika kalian ingin terhindar dari riba tunai. Kemudian yang ketiga timbang terima dalam akad yaitu atau adanya ijab kabul ya. Kemudian yang kedua menjual sesuatu yang berlainan jenis. Misalkan kalian ingin menjual sesuatu yang berlainan jenis agar terhindar dari riba, yang pertama harus tunai. Yang kedua timbang terima harus jelas, kedua orang berhadapan, ada ijab kabul, ada barang, sama-sama sepakat. Ini untuk menghindari adanya praktek riba. Hikmahnya apa saja? Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Jadi hikmah dari adanya riba, sampean biar menjauhi dari sikap serakah. Apa yang kalian miliki sudahlah itu dinikmati. Jangan mudah berhutang, jangan mengharap harta milik orang lain. Apa yang kita miliki yaitu gunakan. Menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja. Jadi hikmah diharamkannya riba. Kenapa riba diharamkan? Untuk menghindari permusuhan. Karena tadi orang yang meminjam ya secara naluri manusiawi tentu sebenarnya kecewa. Wis meminjam itu karena kondisi sulit, kita butuh malah dilebihkan. Ya kan? Menghindari permusuhan. Kemudian diharamkannya riba lagi hikmahnya menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros. Ya, kenapa diharamkan? Karena kalau orang gemar meminjam, akhirnya akan timbul sifat pemboros. Kalau kalian takut terhindar dari proses pinjam meminjam apalagi yang dilebihkan, sampean akan berhati-hati. Kebutuhannya sampean satu hari apa? Yaitu belilah sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Jadi membeli sesuatu jangan sesuai kemauan, tetapi sesuai kemampuan. Nek sampean nggak mampu ya wis gak usah ngoyo. Kemudian menghindari dari perbuatan aniaya. Ya, menghindari dari menganiaya, memeras orang yang tidak mampu. Ya, kalau bisa kita bantu.
Ya, sudah susah malah tambah diperas bisa. Mengarahkan kaum muslimin mengembangkan harta dalam mata pencaharian. Jadi harta yang kita miliki ayo kita kelola dengan baik agar terhindar dari proses tadi, peminjaman, ya, utang. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena orang yang melakukan riba termasuk orang yang akan binasa. Kemudian dan untuk menghindari riba maka harus diperhatikan tadi hidup sederhana, menghindari kebiasaan berhutang, bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Dan kemudian untuk masalah proses peminjaman di bank ya tadi sesuai dengan bank, carilah bank yang sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan dari pembahasan ini kita tergolong orang yang dihindari dari praktek riba. Ketika kita nanti ya kedepannya kita juga tidak tahu ya, kalian yang dilimpahi harta banyak, ayo gemarlah untuk bersedekah, jangan untuk praktek riba peminjaman apalagi dikasih bunga. Naudzubillah min dzalik. Itu yang sudah saya jelaskan. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam praktek riba. Untuk bab ini sudah selesai. Nanti kita akan mengulang dari awal dulu. Setelah itu kalau masih ada waktu, karena kelas 9 ini waktunya kan mepet. Jadi kalau sudah semester 2, 1 bulan 2 bulan sudah masuk beberapa ujian-ujian ya, latihan ujian. Maka dari itu nanti kalau memang sudah selesai kita lanjut ke semester 2. Dan untuk minggu depan bagi yang daring di rumah, tugasnya adalah mengerjakan halaman 36 sampai halaman 38 harus dikerjakan. Nanti pembahasannya akan kita bahas pada minggu depan. Setelah itu kita ulangan mulai dari bab 1 sampai terakhir. Sudah bisa difahami? Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.